Halo semua, apa kabar? Balik lagi, kali ini aku mau bahas film, dan lagi-lagi film Bollywood yang aku pilih. Karena favorit ya, jadi lebih semangat gitu kalau bahas film India. Film yang akan aku ceritakan kali ini bukan film kaleng-kaleng guys. Dirilis pada tahun 2018 dengan judul Andhadhun. Film yang diperankan oleh Ayushmann Khurrana, Tabu, dan Radhika Apte ini merupakan salah satu film Bollywood terbaik sepanjang masa. Dengan pendapatan kotor lebih dari 61 juta dolar Amerika di seluruh dunia. Film ini memenangkan 27 penghargaan baik di India maupun internasional seperti aktor terbaik, film Hindi terbaik, sutradara terbaik, dan lain-lain. Bergenre komedi hitam, misteri, dan thriller, film ini menceritakan tentang seorang pianis yang berpura-pura buta untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi dalam berkarir, tapi malah menjadi saksi dalam kasus pembunuhan seorang mantan aktor terkenal. Ada banyak banget plot twist di film ini yang bikin filmnya jadi seru dan susah ditebak. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Akash adalah seorang pianis yang kesehariannya suka mengajar les piano untuk mendapatkan uang agar dia bisa pergi ke London untuk mengikuti kompetisi di sana. Dia berkeliling seharian mencari inspirasi dengan berpura-pura buta karena menurutnya dengan cara itu dia bisa lebih peka dan fokus pada suara. Suatu hari secara tidak sengaja seorang wanita bernama Sophie menabraknya di jalan. Sebagai permintaan maaf, dia menawarkan Akash bantuan dan mentraktirnya minum kopi. Sophie yang kemudian mengetahui Akash adalah seorang pianis, mengajaknya ke kafe milik ayahnya, Franco, untuk melihat permainannya dan mereka menawarkan Akash untuk bermain piano setiap malam di sana. Selain untuk mencari inspirasi dengan berpura-pura buta, Akash juga bisa tinggal di sebuah rumah susun khusus orang cacat agar bisa tinggal dengan biaya sewa murah. Setelah Sophie mengantarnya pulang, dia akan menjemputnya kembali pukul 5 karena Akash akan mulai bermain piano di kafenya malam itu juga. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan softland dan hanya menggunakan kacamata saja. Pramod Sinha, yang merupakan seorang mantan aktor terkenal yang sekarang beralih menjadi pengusaha, adalah salah satu pelanggan tetap di Cafe Franco. Setelah beberapa kali melihat permainan piano Akash yang luar biasa, dia menawarkan untuk melakukan konser pribadi di rumahnya besok karena ingin memberikan kejutan pada istrinya di hari anniversary mereka. Tapi di rumah, dia malah mengatakan pada istrinya, Simi, kalau besok dia akan pergi ke Bangalore dan kembali lagi sore hari karena ada urusan mendadak. Keesokan harinya Akash datang dan Simi yang tidak diberitahu tentang kedatangannya awalnya menolak, tapi kemudian mengizinkannya masuk. Saat sedang memainkan pianonya, tidak sengaja Akash melihat seseorang tergeletak berlumuran darah di lantai. Dia berusaha tenang dan meminta izin ke toilet, tapi tahu-taunya di dalam toilet ada seorang pria bertubuh kekar dengan sebuah pistol sedang bersembunyi. Saat keluar dari toilet, dia melihat kalau orang yang tergeletak itu adalah Pramod Sinha yang sudah mati terbunuh. Akash mau tidak mau tetap harus melanjutkan permainannya, dan selagi dia memainkan pianonya, dia melihat Simi dan selingkuhannya, Manohar, membereskan TKP lalu memasukkan tubuh Pramod ke dalam sebuah koper. Mereka juga sempat-sempatnya mengambil jam tangan dan cincinnya. Kemudian Simi membuat scene seolah-olah Pramod datang sebentar, menyapa Akash, lalu pergi lagi. Setelah itu Manohar pergi membawa koper tersebut. Flashback sedikit, jadi sebelum Akash datang, Pramod yang sebenarnya tidak pergi ke Bangalore karena sengaja ingin membuat kejutan untuk Simi, ternyata saat masuk ke rumah, dia menemukan Simi sedang bersama seorang pria. Tapi di sini tidak dijelaskan bagaimana Pramod terbunuh. Setelah Akash menyelesaikan pekerjaannya, dia langsung bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang dia lihat. Tapi tak disangka-sangka, Manohar adalah seorang polisi senior. Sebelum Akash mengungkapkan kesaksiannya, dia mengubah cerita dengan mengatakan kalau dia ingin melaporkan kasus pembunuhan kucingnya. Manohar yang merasa curiga menyuruh Akash membawanya ke rumah untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki seekor kucing. Pas sampai di rumah, untungnya dia juga sempat menyembunyikan softlandnya. Manohar mencoba mengetesnya dengan melempar pisau ke arahnya, tapi Akash tetap bergeming. Dan secara kebetulan, kucingnya ketemu, sehingga ucapannya bisa dipercaya kalau dia memang punya kucing.
Setelahnya, Akash tetap bekerja seperti biasa di kafe. Sore itu, Simi datang ke sana untuk membuat alibi kalau dia menunggu Pramod untuk merayakan anniversary mereka. Sejak kejadian itu, Akash menjadi gelisah dan jadi buru-buru pulang setelah bekerja. Keesokannya, berita tentang kematian Pramod tersebar. Diberitakan kalau dia terbunuh dengan cara ditembak dan mayatnya ditemukan di dalam mobilnya di dekat sungai. Simi memberikan pernyataan kalau Pramod meninggalkan uang tunai 10 juta di sebuah koper untuk pembelian tanah dan tidak pernah kembali setelah itu. Jam tangan yang sempat diambil oleh Simi ternyata sengaja ditinggalkan di sebuah toilet untuk menjadikan orang yang mengambilnya sebagai kambing hitam seolah-olah Pramod dirampok lalu dibunuh. Saat di kantor polisi, Akash juga diminta datang karena merupakan salah satu orang selain Simi yang bertemu dengan Pramod terakhir kalinya sebelum meninggal. Di sana dia bertemu dengan Dani, anaknya Pramod. Saat keterangan Akash dibacakan oleh polisi, dia tiba-tiba berdiri dan mengatakan kalau itu semua keterangan palsu. Dia juga mengungkapkan kalau dirinya tidaklah buta. सब झूठे लोगों ने मिलकर प्रमोद का खून किया, बॉडी को पैक कर दिया, बैग के अंदर अंगूठी निकली, तोड़ दिया टुक करके। यार मैं देख सकता हूँ, आंखें देखो मेरी, दिखती है मुझे सब कुछ। इन दोनों बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। Tapi ternyata itu semua cuma hayalannya aja. Dia tidak cukup berani untuk melakukan itu. Saat upacara pemakaman Pramod, salah satu tetangga mereka, Nyonya Disa, mengatakan kepada polisi kalau Simi sudah berbohong. Dia melihat ada pria lain datang, kemudian Pramod pulang selagi pria tersebut masih di dalam, dan terakhir barulah Akash datang. Tapi menurut polisi, Akash yang datang duluan baru kemudian Pramod dan tidak ada orang lain. Tapi Nyonya Disa bersikukuh kalau dia tidak salah ingat, karena dia bersama dengan pria tersebut di dalam lift, dan dia pasti akan ingat wajahnya jika melihatnya lagi. Jadi dia meminta polisi untuk menanyakan kembali kepada Simi. Simi yang mengetahui hal ini mau tidak mau harus menyingkirkannya. Dia sengaja menyuruh Dani membeli obat ke apotik, lalu dia datang menghampiri Nyonya Disa dan berpura-pura meminta obat, lalu mendorongnya dari balkon. Tapi tiba-tiba Akash muncul dan sekali lagi menjadi saksi atas perbuatannya. Dia bisa ada di sana karena diminta oleh Dani untuk mengajarinya bermain piano. Setelah itu Akash pulang dan buru-buru menelpon Sophie. Dia memintanya datang karena ingin menceritakan sesuatu. Mungkin dia ingin jujur kalau dia tidak buta dan juga ingin memberitahukan tentang apa yang sudah terjadi. Tapi sebelum itu, Simi sudah lebih dulu datang dengan alasan karena Akash tidak hadir saat mereka mengadakan doa untuk Pramod. Jadi dia ingin memberinya prasad, yaitu makanan suci yang diberikan kepada dewa di kuil yang kemudian dibagikan dan dimakan oleh para umat. Kemudian Akash menawarinya kopi dan ketika dia sedang membuatnya, tahu-tahu Simi ngikutin dia ke dapur dan duduk pakai topeng Scream. Serius ini aku kaget banget tapi juga ngakak. Ini adegannya serius tapi lucu loh. Kalau ini kejadian nyata, mustahil si Akash nggak kaget. Melihat Akash yang tidak ada reaksi, Simi mencoba lagi dengan sengaja menuangkan racun ke dalam minumannya. Akash yang berpura-pura tidak sengaja menumpahkan minuman membuat Simi yakin kalau dia tidaklah buta. Akash mau tidak mau mengaku dan mengatakan kalau dia tidak mau terlibat dalam masalahnya Simi. Dia berjanji tidak akan mengatakan apapun karena dia sendiri punya tujuan ingin pergi ke London mengejar mimpinya. Dia berpura-pura buta hanya untuk bereksperimen karena menurutnya dia bermain lebih baik ketika dia tidak melihat. Dia juga bersumpah kalau tidak ada orang lain yang mengetahui kalau dia bisa melihat. Lalu tiba-tiba dia merasa pusing dan pingsan. Kemudian Sophie datang, tapi sebelum dia masuk, seorang anak kecil tetangga Akash memintanya untuk memberinya uang setelah menonton video di ponselnya, di mana video tersebut membuktikan kalau Akash tidak buta. Jadi si anak ini sudah beberapa kali mergokin Akash dan hari itu dia diam-diam merekam Akash dari luar jendela. Sophie yang merasa marah langsung bergegas mendatangi Akash, tapi malah terkejut karena Simi ada di dalam. Dia berpikir kalau Akash adalah seorang playboy yang telah menipunya dan Simi. Dia juga meminta Simi mengatakan kepada Akash untuk tidak lagi datang ke kafenya. Malam tiba dan Akash terbangun, tapi ada yang aneh dengan matanya. Kue yang diberikan oleh Simi ternyata mengandung racun yang membuat matanya benar-benar menjadi buta. Akash merasa marah dan mengatakan dia sudah berjanji akan tutup mulut, tapi kenapa Simi melakukan ini kepadanya? लेकर चलो, ये तो मैं सबको बता दूंगा। इसके पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, एक और बयान लिखाओ। कौन यकीन करता है तुम्हारा?
अपनी म्यूजिक पे ध्यान दो। आर्टिस्ट हो ना तुम। Akash berusaha menjelaskan, tapi Sophie yang sudah terlanjur salah paham tidak mau mendengarkan penjelasannya. Simi memberitahu Manohar apa yang dia sudah lakukan pada Akash, tapi dia mengatakan orang buta tetap bisa bicara. Kenapa tidak membunuhnya saja sekalian? Simi lalu marah karena dia merasa jadi seorang pembunuh berantai yang membunuh orang satu persatu, sedangkan Manohar hanya berdiam diri, bersembunyi di balik istrinya. Simi juga menyalahkannya karena dia membawa pistol saat ke rumahnya. Jika tidak, mungkin Pramod tidak akan terbunuh. Akash kemudian memutuskan untuk pergi karena dia merasa nyawanya semakin terancam. Tapi ternyata Manohar sudah diam-diam masuk ke rumahnya dan berusaha membunuhnya. Akash berhasil kabur tapi malah pingsan di jalan. Saat dia terbangun, dia sudah berada di sebuah klinik terpencil milik dokter suami. Dia dibawa ke sana oleh Murli, seorang supir bajai yang pernah mengantarnya, dan seorang wanita penjual lotre bernama Saku. Awalnya mereka terlihat baik ingin menolong, tapi ternyata dokter suami adalah dokter yang suka melakukan praktek ilegal dengan menjual organ tubuh manusia. Dia berniat mengambil ginjal Akash dan meminta Murli dan Saku untuk bekerja sama dengan bayaran 200.000 rupiah. Akash yang mendengar dokter suami mengatakan hal tentang operasi merasa curiga. Dia berusaha melawan saat hendak dibius dan bersumpah demi tato Dewa Shankar yang ada di tangan Saku, jika dia dibebaskan, mereka akan diberi 10 juta rupiah. Saku terkejut bagaimana Akash bisa tahu tentang tato di tangannya, padahal dia buta. Mereka jadi membatalkan aksinya dan Akash mengatakan dia bisa menjadi lotre terbesar dalam hidup mereka. Kemudian mereka berempat jadi bekerja sama menjebak Simi. जाते-जाते दानी से मिलता जाऊं। मैं कहीं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? जरूर। ऑटो ने रास्ता रोका है। ऐश्वर्या राय का फोटो लगा है क्या? Setelah itu Akash menelpon istrinya Manohar dan berpura-pura sebagai detektif yang disewa oleh Pramod untuk menyelidiki perselingkuhan Simi dengan suaminya. Dia berbohong dengan mengatakan memiliki bukti perselingkuhannya dan meminta bayaran 10 juta rupiah sebagai uang tutup mulut. Mendengar hal ini, istri Manohar marah besar dan menembakkan pistol secara brutal. Kemudian Manohar mendapat telepon dari kepolisian kalau mobil Simi berada di tempat yang sama dengan mayat Pramod ditemukan. Tapi Simi tidak ada di sana dan akan dilakukan penyelidikan lebih dalam. Media langsung meliput berita ini dan menyimpulkan kalau kemungkinan Simi bunuh diri karena stres dengan kepergian Pramod. Sophie yang melihat berita tersebut dan mendengar kalau Akash pergi bersama Simi sebelum kejadian, berpikir jangan-jangan mereka berdua kabur bersama dan semakin salah paham pada Akash. Simi disekap di klinik dokter suami. Mereka berempat selain berencana memeras Manohar dan Simi, juga sekaligus ingin mengambil kornea matanya untuk Akash jika darah mereka cocok. Simi berusaha menyelamatkan dirinya dengan mengatakan dia bisa memberikan uang pada dokter suami jika dia membebaskannya. Dia juga menjelaskan kalau dia tidak membunuh Pramod. Hal itu terjadi karena kecelakaan. Tapi dia mengakui sudah mendorong Nyonya Dias karena takut dia akan mengenali Manohar jika mereka bertemu. Mereka mulai menyusun rencana untuk menemui Manohar di sebuah gedung kosong. Akash yang tadinya menjadi kepala dari rencana ini, malah akhirnya dihianati oleh Murli dan Saku. Dia diikat dan disekap bersama dengan Simi, kemudian mereka pergi untuk mendapatkan uangnya yang diletakkan oleh Manohar di dalam lift, tapi kemudian Manohar lari menaiki tangga dan menemukan Murli lalu menembaknya. Dia kabur menaiki lift, tapi Saku mematikan mesinnya dan dia berakhir terjebak di dalamnya. Saku kemudian bergegas membawa Murli ke rumah sakit. बस अभी पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल मुरली। फिर बात करते रहे मुरली, सोना मत। Di sisi lain, Simi memberi saran kepada Akash agar mereka saling menolong satu sama lain. Lalu mereka mendekat, Simi membantu membuka ikatan tangannya Akash, dan Akash membantu membuka penutup matanya Simi. Tapi ternyata, lagi-lagi dia tertipu. Tidak ada satu orang pun di sekitarnya yang bisa dipercaya. Simi bukannya mengarahkan dengan benar, dia malah berusaha mencari sesuatu untuk membuka ikatan tangannya, lalu menyerang Akash. Dokter suami yang kebetulan datang saat itu sempat diserang, tapi Akash berhasil menolongnya. Karena sudah diselamatkan, dokter suami berjanji untuk membantu Akash.
उठा, ये हमारी सबसे बड़ी लॉटरी है। Sementara Murli, karena dia banyak mengeluarkan darah, nyawanya tidak bisa tertolong. Saku yang histeris meminta dokter untuk melakukan apa saja agar Murli bisa selamat dan akan membayar berapapun biayanya. Tapi ternyata uang yang diberikan oleh Manohar hanyalah potongan-potongan kertas biasa. Mirisnya, ketika dokter mengatakan dia bisa menyumbangkan organ tubuhnya Murli, ekspresinya langsung berubah. Dokter Swami yang sempat mengambil sampel darah Simi menemukan fakta kalau darahnya cocok dengan salah satu anak perempuan kenalannya yang sedang membutuhkan cangkok hati. Jadi dia membawa Simi di dalam bagasi mobil dan mengajak Akash untuk menjual organ tubuhnya Simi dengan bayaran 1 juta dolar US atau setara dengan 60 juta rupiah dan akan memberikan 10 juta pada Akash agar dia bisa melakukan operasi cangkok mata. Dan kalau darahnya Simi juga cocok dengannya, dia juga bisa mengambil kornea matanya. Akash terdengar tidak setuju karena itu artinya mereka akan membunuh Simi. Tapi dokter Swami tetap membujuknya dan mobil mereka terus melaju. What is life? Depend on liver. 2 tahun kemudian, Sophie yang sedang berlibur di Eropa melihat sebuah papan pengumuman dengan foto Akash di depan sebuah kafe. Dia menghampirinya dan Akash masih dengan kacamata hitamnya bisa mengenali Sophie. Akash mengajaknya minum kopi sambil menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat terakhir kali Akash berada di mobil dengan dokter Swami, mereka terus berdebat karena Akash memintanya untuk melepaskan Simi. Karena nanti polisi juga akan menangkapnya, untuk apa mereka sampai membunuhnya. Dokter Swami mengatakan kalau diadili pun, Simi pasti dapat hukuman mati. Jadi kenapa tidak mereka melakukan ini? Seorang anak gadis akan mendapatkan kehidupan baru dengan hati miliknya Simi, dan Akash juga bisa mendapatkan penglihatannya kembali. Kemudian terdengar suara dari belakang mobil yang menandakan Simi sudah sadar. Lalu mereka menepi sebentar karena dokter Swami harus membiusnya kembali. Tapi tahu-taunya ketika dokter Swami sedang membius Simi, dia malah terbunuh. Akash yang tahunya dokter Swami ada di sampingnya mengatakan tidak benar-benar ingin mengambil matanya Simi dan memintanya untuk tinggalkan saja mereka berdua di pinggir jalan. Simi yang mungkin agak merasa tersentuh menyuruh Akash keluar dari mobil dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Tapi perasaan terharunya hanya bertahan sebentar saja. Dia putar balik dan berniat menabrak Akash karena dia masih takut akan dilaporkan ke polisi. Ditambah lagi, Akash punya rekaman suaranya. Ingat adegan di awal film ketika ada seekor kelinci yang sedang diburu berusaha menyelamatkan diri lalu terdengar suara teriakan? Ini adalah adegan di mana Akash hampir ditabrak dan kelinci tersebut melompat ke arah mobilnya Simi yang membuatnya kaget dan hilang kendali. Lalu mobilnya terbakar dan Simi tewas di tempat. Itulah yang diceritakan Akash kepada Sophie. Lalu dia mengatakan, berkat bantuan seorang temannya, dia bisa datang ke London untuk memulai hidup baru. Akash mengajak Sophie untuk menonton pertunjukannya nanti malam dan Sophie akan mengusahakan datang karena besoknya dia sudah harus kembali ke India. Sebelum mereka berpisah, Sophie mengatakan seharusnya Akash mendengarkan saran dokter Swami. Tapi Akash hanya diam dan pergi. Eits, loh, kok dia bisa tahu ada kalian di situ? Jadi dia udah bisa ngeliat, tapi tetap pura-pura buta? Nah, jadi begini, ending filmnya memang sengaja dibuat gantung ya guys. Sang sutradara dan penulisnya memang sengaja supaya penonton jadi ikutan mikir endingnya seperti apa, dan membiarkan mereka menciptakan teori-teorinya sendiri. Jadi semacam open ending gitu, terserah penonton mau endingnya kayak gimana. Untuk endingnya ini ada yang berpendapat Akash masih buta dan menyingkirkan kaleng itu cuma sebuah kebetulan. Ada juga yang berpendapat ceritanya Akash ke Sophie itu bohong soal Simi yang ngebunuh dokter Swami. Dan rasanya itu yang paling pas sih, paling oke. Kalau menurut sudut pandangku, dilihat dari obrolan terakhir Akash dan dokter Swami, di situ kan Akash diam aja dan mobilnya terus jalan. Jadi aku menyimpulkan ya Akash emang mendengarkan sarannya dokter Swami, karena dia juga kan udah dibuat kacau sama Simi. Jadi semacam kayak balas dendam. Semua orang juga berpikiran sama kan, dokter Swami, Sophie, jadi kemungkinan Akash juga punya pemikiran yang sama.
Ditambah lagi dia juga mengatakan kepada Sophie kalau ada seorang teman yang membantunya datang ke London. Nah, di sini kan dokter suami membantu dia untuk mendapatkan uang agar bisa operasi kan? Jadi kemungkinan teman yang dimaksud Akas adalah dokter suami. Dan dia tetap pura-pura buta bisa karena biar permainan pianonya lebih baik seperti yang selama ini dia percaya. Bisa juga karena mungkin untuk menghindar dari polisi kalau aja nanti diselidiki. Atau juga biar orang-orang lebih simpati dan notice ke dia sebagai pianis yang buta, ya kan? Nah, begitulah endingnya menurutku ya, yang paling cocok. Jadi memang Akas udah bisa melihat. Menurut kalian gimana nih setelah mendengar ceritanya? Atau mungkin udah ada yang nonton? Andadun ini kalau diterjemahin banyak arti ya, kayak berlebihan, tidak terkendali, kekerasan, buta. Tapi bukan buta secara harfiah ya, tapi kayak semacam melakukan sesuatu tanpa tahu benar atau salah. Ya, artinya semacam chaos gitulah, cocok sama filmnya yang isinya penuh kekacauan, sana-sini nipu, plot twistnya banyak. Komedinya pun ini black comedy ya, jadi ada scene-scene yang seharusnya serius, tapi malah ngakak sih jatuhnya. Walaupun gak banyak, tapi dapat banget. Pas gitu timingnya. Ada adegan-adegan yang bikin kaget juga, dan itu kena semua. Seru deh pokoknya. Yang masih penasaran mau tetap nonton setelah ini, langsung aja cari filmnya. Oke, sekian Aru cerita kali ini. Thank you yang udah nyimak. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.